Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang series atau film yang mungkin ya guys ditunggu-tunggu oleh hampir seluruh orang seluruh dunia. Nah, kalian udah nonton belum? Tak lain dan tak bukan adalah Squid Game Season 2 guys. Tapi sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Squid Game kita tahu adalah salah satu series yang paling sukses saat itu yang tayang September 2021 dan mendapat ulasan yang positif serta perhatian internasional yang sangat besar karena mendapat banyak penghargaan skala Golden Globe, Emmy Award, dan sebagainya ya guys. Seri ini menjadi seri Netflix yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Dan acara yang paling banyak ditonton di 94 negara. Makanya tadi gue bilang hampir seluruh dunia guys. Menarik lebih dari 142 juta anggota rumah tangga dan 1,65 miliar penonton dalam 4 minggu penayangan. 4 minggu pertama penayangan, bayangin ya guys, sehebat apa itu. Bahkan waktu itu sampai yang viral banget kan, semua orang nonton tuh kayaknya sampai dari dewasa sampai anak-anak tuh dari pakai bajunya, lagu-lagunya, kayak nggak habis-habis sampai permainannya pun dimainin sama anak-anak yang green light, red light itu di sekolah-sekolah. Itu benar-benar kayak berbulan-bulan hype-nya gitu guys. Nah akhirnya waktu di ending season 2 kan orang-orang gantung gitu guys. Akhirnya ada hint yang buat ke season 2-nya ini ditunggu-tunggu banget. Makanya pertama kali season 2 keluar ya, bisa kalian bayangkan se-excited apa orang-orang nungguin season 2 ini. Nah, gue mau bahas dulu review gue di season 1 yang 2021 lalu. Waktu itu gue nulis kayak gini guys. Paling menarik itu settingnya asli. Benar-benar dibuat arena segede itu cuma buat syuting series ini. Jadi benar-benar minim CGI. Dibangun di lahan terbesar di Korea Selatan. Gila nggak sih budgetnya? Netflix emang totalitas banget untuk series ini. Waktu lihat teasernya kemarin-kemarin, kirain ini gabungan Money Heist sama Alice in the Wonderland. Ternyata ini beda sih. Sebuah series yang dengan tema survival yang menyampurkan drama kehidupan yang cukup kental. Jadi ini tema survival tapi karena di Korea gitu, banyak drama Koreanya, drakornya banget gitu, unsur-unsur drakor. Jadi yang nonton nggak cuma tegang dan deg-degan, tapi juga haru, bahkan nangis bombay guys. Banyak arti yang cukup dalam di setiap scene-nya. Bagi gue nih Squid Game Season 1 ya guys. Warna-warni seriesnya digabung sama background yang asik dengan scene yang menegangkan sungguh membagongkan alias bagus dan bikin jadi beda banget sama film-film tema survival lainnya. Karena kan kalau kita tahu tema survival lainnya tuh lebih ke dark, terus kayak gore-gore gitu lah ya. Lalu ini dibikin warna-warni pink, hijau, biru muda, pelangi, tapi banyak darah gitu. Ini yang bikin beda banget. Karakter-karakter di seriesnya pun cukup kuat dan jelas dengan pemilihan aktor yang rasanya sangat amat pas. Bayangin aja di season 1 ini aktornya langsung milih yang senior banget, Lee Jung Jae kan, Gong Yoo dan lain-lain. Belum lagi munculnya Gong Yoo sebagai cameo walau nggak banyak tapi bikin seneng guys. Squid Game sendiri menceritakan sebuah permainan besar dengan hadiah yang fantastis. Ini gue ulas lagi. Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang sedang kesulitan di kehidupannya, mayoritas terlilit hutang besar dan rasanya nggak ada jalan keluar. Ikutan game ini demi dapat banyak uang, walau ternyata game yang sepertinya mudah karena diambil dari game anak-anak ini sungguh sangat menakutkan karena mengambil banyak nyawa ya guys. Jadi kalau kalah eliminasinya bukan cuma dikeluarin guys, tapi langsung door gitu. Nah, Squid Game ini kalau gue baca-baca saat itu tuh diambil dari, emang ada faktanya gitu guys. Jadi di Korea itu katanya rumah tangga tuh setiap individunya tuh hampir semuanya mempunyai hutang gitu. Dan semakin kesini gak cuma di Korea, di Indonesia pun sama. Semakin banyak hutang, apalagi semakin ada pay letter, pinjol, segala macam, orang-orang semakin terlilit. Dan di sana tuh benar-benar hampir semuanya, kayak kalau nggak salah banyak sekali yang terlilit hutang ini. Jadi salah satu inspirasi film itu dari sini juga. Bukan inspirasi, jadi kayak based on kejadian saat itu gitu. Jadi desperate-nya orang-orang tuh ya kayak gitu. Dan waktu itu yang gue suka dari Squid Game Season 2 ini, Season 1 sorry guys, di tengah-tengah game survival gimana orang bisa selamat, terus deg-degannya gitu. Banyak unsur-unsur cerita di dalamnya yang bikin haru gitu, bikin nangis, terus hubungan-hubungan mereka gimana. Nah, apakah season 2 ini masih mempertahankan hal itu? Nah, di season 2 ini kalau gue baca ulasan-ulasannya terbagi dua, ada yang suka, ada yang gak suka. Bahkan kritikus besar dunia pun bikin ada dua kubu gitu. Ada yang bilang bahwa rangkaian episode baru di musim kedua jauh lebih kaya dan kohesif dibandingkan sebelumnya, tanpa harus merubah banyak cerita dari musim pertamanya. Dan yang bilang juga kalau misalkan season 2 ini berhasil bikin cerita yang melebar dan masih tetap di jalurnya gitu, dengan ide yang nggak biasa.
Tapi ada juga yang bilang, Hollywood Reporter mengatakan musim kedua mengalami penurunan di bagian ceritanya yang disebut kurang imajinasi. Bahkan ada yang bilang di beberapa episode boring gitu, lebih dragging gitu lah, lama gitu guys. Nah, kalau misalkan kita inget dulu season pertama itu, akhirnya kan Gi-hun menang, nomor 456 ini menang, Lee Jung Jae menang, lalu dia di akhir tuh mutusin buat di bandara terakhirnya dia mutusin buat naik pesawat menemui putrinya atau dia gimana gitu, karena sebenarnya dia nggak salah karena kan setiap uang yang dia dapat itu adalah nyawa orang yang main sama dia. Kalau misalkan kita mengulas lagi itu kan, kalau misalkan satu orang yang mati itu uangnya nambah 100 juta, 100 juta gitu, makanya terkumpul sekitar waktu kan 456 pemain, berarti 45,6 miliar gitu ya. Dan akhirnya Lee Jung Jae ternyata memutuskan untuk menetap di Korea untuk mencari tahu siapa dalang dibalik Squid Game ini gitu. Nah, akhirnya di season 2 ini, jadi kalau kita bisa tebak ya guys, adalah bagaimana Lee Jung Jae dan si polisi ini, Wi Ji Hoon ya, mencari tahu siapa dalang dibalik Squid Game ini dan ingin membongkar ini kepada dunia gitu. Jadi ini emang proses menuju situnya gitu. Cuman kan kalau misalkan Squid Game tanpa gamenya, jadi bukan Squid Game lagi. Makanya gue penasaran bagaimana mereka memadukan tetap ada gamenya, tapi juga dicari ternyata dengan cara ini, spoiler ya guys, si Gi-hun ini akhirnya dengan udah 3 tahun ini dia nyiapin segala cara, ceritanya udah 3 tahun lewat dari Squid Game 1, dia nyiapin segala cara untuk nyari siapa dalangnya dengan pertama kali nyari si Gong Yoo ini. Dia yang kan yang ngasih kartu nama gitu, awal mulanya dari situ supaya tahu informasi tentang Squid Game ini. Dia ngerahin banyak orang, banyak uang, dan akhirnya ketemu nih akhirnya si Gong Yoo. Dan ini menurut gue adalah episode terbaik dari 7 episode yang tayang di season 2 karena actingnya Gong Yoo sama Lee Jung Jae ini luar biasa banget. Mereka adu actingnya gila banget. Di sini pun porsinya Gong Yoo nggak sangka sih, banyak juga. Walaupun harus kayak gitu. Cuman gue puas banget di episode 1 ini, bener-bener nguap emosinya gitu, luar biasa banget. Akhirnya ketemulah sama si Gong Yoo ini. Terus akhirnya si Gi-hun ini masang pelacak di giginya untuk bisa ngelacak pulau itu, karena kan pulau itu dicari itu nggak ketemu, nggak tahu di mana, pulaunya benar tertutup gitu, luar biasa. Makanya nggak bisa, walaupun si polisi ini udah ngelapor tapi nggak ada bukti gitu, sama sekali nggak ada bukti. Dan akhirnya nyari berdua sama si polisi ini. Intinya di season 2 ini mereka berdua tuh nyari siapa founder Squid Game, di mana letak pulaunya segala macam. Tapi si Gi-hun ikutan lagi di game ini dengan tujuan untuk untuk mencari tahu siapa foundernya. Tapi dia bilang sama si yang ngurusin Squid Game ini, kalau misalkan dia ikut pasti yang itu kan apa sih, petinggi-petinggi VIP yang seneng nonton itu lebih seru gitu, karena wah ternyata ada juara bertahan yang ikut lagi gitu. Kelebihan dari season 2 ini bertabur banyak bintang, cast yang luar biasa sih menurut gue sih, dari mulai baliknya Lee Jung Jae, terus porsi Gong Yoo yang sangat besar yang tadi gue bilang di awal, terus Lee Byung Hun di sini juga porsinya besar banget yang bikin jadi lebih menarik gitu. Terus ada Im Si Wan, terus ada lagi Kang Hanel gitu ya, kita tahu film-filmnya selalu bagus gitu. Terus hadirnya beberapa artis ternama lainnya, dari artis K-pop, penyanyi. Cuma ada beberapa, satu lagi Cho Hyun Joo di sini jadi yang dimainin sama Park Sung Hoon ini benar-benar luar biasa sih. Mungkin kita sebelumnya suka lihat intip-intip gitu lah ya, suka ada teaser-teasernya dia jadi cewek di sini gitu. Terus gue penasaran dia di sini mau jadi kayak transgendernya seperti apa. Ternyata gue acungin jempol sih, di sini bagus banget aktingnya. Jadi dia nggak yang harus lebay jadi banci gitu loh guys. Dia benar-benar cowok yang emang dia pengen jadi cewek gitu. Dia tetap cowok tapi dia anggun gitu. Bener loh, bagus banget aktingnya. Dan di sini dia menarik perhatian. Cuman ada beberapa aktor yang menurut gue sih agak kurang dan cringe jadinya. Salah satunya Top di sini yang jadi rapper ceritanya. Di situ ada beberapa adegan yang dia nyanyi tuh jadi kayak cringe gitu. Walaupun emang mungkin itu kepribadian dia gitu, dia nge-rap segala macam, cuman garing banget dan menurut gue ada beberapa yang males gitu liatnya. Juga konfliknya kurang, kayak ada dukunnya di sini juga kayak berlebihan. Jadi ada beberapa karakter yang pengen ditonjolin sebagai sesuatu yang unik tapi jadinya berlebihan menurut gue gitu. Cuman ya itu aja sih kekurangannya, sama dramanya kurang sih di sini. Mungkin menghadirkan ibu anak yang bikin pengen tahu nih haru nggak sih gitu. Ternyata ya
kayak gitu sih, nggak terlalu haru. Terus hubungannya yang akhirnya temennya mati juga yang nggak seharu yang pertama gitu. Yang pertama tuh bener-bener sampai nyesek banget nontonnya gitu. Jadi kekurangan di season 2 ini menurut gue sih nggak tahu karena baru setengah ya guys. Bayangin aja kita udah nunggu 2 tahun ternyata cuma dihadirkan 7 episode yang gantung banget. Permainannya belum selesai dan harus nunggu sampai season 3 gitu. Yang entah kapan keluarnya, gue belum baca lagi entah kapan keluarnya. Jadi bagi gue season 1 tetap yang terbaik sih guys. Season 2 ini gue nontonnya nggak kurang nikmat, cuman ada beberapa hal yang mungkin seru, terus tegang, game-gamenya ada game-game baru yang kayak gue pikir gue penasaran sih ini gamenya sama apa enggak. Ternyata yang ikoniknya yang green light, red light itu tetap dimasukin karena itu ikonik dari Squid Game kan. Lalu game keduanya gue penasaran sama enggak, ternyata beda. Dan banyak game-game anak kecil yang dimasukin lagi yang ya lumayan seru lah ya. Dan di sini juga yang ada kita ada tokoh yang dihadirkan sebagai salah satu penembak di situ gitu. Kehidupan dia seperti apa. Dan ini mungkin yang akan akhirnya menjadi konflik di season 3 karena ada perpecahan di dalam si para staff Pinknya ini gitu. Tapi ya guys, di Rotten Tomatoes nilainya masih cukup tinggi, banyak juga review positifnya. Ada yang bilang, saya benar-benar lebih menikmatinya daripada musim 1. Kami sangat menyukai apa yang kami dapatkan dan karakter barunya keren sekali, ada yang bilang kayak gitu. Sangat jarang bagi sebuah acara untuk memiliki premis yang inovatif, originalitas, mengembangkan karakter yang luar biasa, dan penyampaian yang menyeluruh dan brilian. Gue setuju sih, premisnya inovatif dan original gitu, benar-benar something new, nggak pengulangan seperti yang kita tahu kayak gitu-gitu aja gitu film, karena ya udah banyak banget orang. Dan Squid Game ini kenapa bisa viral dan booming karena dia punya sesuatu yang baru, original, ide yang benar-benar original baru banget keluar, dan akhirnya makanya langka dan makanya disukai gitu. Bahkan di season 2 ini pun dia menghadirkan sesuatu yang tetap berbeda tapi tetap di jalurnya, itu yang bagusnya sih. Ketegangan adegan yang memikat yang menarik ide tidak pernah berhenti, satu-satunya dilakukan 2 kali. Tapi banyak juga yang kayak gue bilang tadi, ada beberapa adegan yang kok gini sih gitu dan bosen karena mungkin pace-nya lambat gitu guys. Tapi ya kita lihat aja gimana. Nah kalau di Korea sendiri gue baca sih mereka sih lebih biasanya orang Kines itu lebih fokus sama pemain sama aktor-aktor karena mereka kan sangat memperhatikan para tokoh public figure ya guys, terutama aktor dan artis. Jadi yang mereka kritisi ya artis-artisnya, ada yang bilang aduh mainnya jelek banget sih, aduh mainnya bagus banget, tapi kalau Gong Yoo sih semua rata bilang bagus banget, emang luar biasa bagus. Dan yang buat pendatang-pendatang barunya mereka ada yang bilang oh kok gitu sih aktingnya nggak sesuai ekspektasi, kayak biasa aja gitu segala macam. Jadi kalau yang mereka kritisi sih lebih ke acting dan aktor-aktornya guys. Tapi kalau misalkan buat internasional mereka terbagi dua. Jadi satu yang tadi gue bilang kalau misalnya ini tetap di jalurnya tapi bisa bikin lebih luas. Dan ada yang bilang juga kalau misalnya ini terlalu lambat, pace-nya jadi kurang greget gitu guys. Tapi kalau misalnya menurut kalian kayak gimana sih guys? Dan menurut gue ini strategi marketing yang luar biasa sih. Jadi untuk mempertahankan orang tetap nonton, tetap jadi tontonan paling banyak ditonton sampai 3 season berturut-turut karena dibikinnya seperti ini gitu guys. Walaupun di season 2 ini menurut gue banyak yang kecewa tapi banyak yang puas juga. Tapi gue yakin di season 3 orang-orang tetap bakal nonton yang walaupun udah kecewa season kedua karena penasaran nih bakal kayak gimana nih akhir dari perjuangan si Gi-hun untuk mencari tahu tentang siapa orang di balik Squid Game ini. Kita pun penasaran kan, ini tuh sebenarnya organisasi seperti apa sih sampai bisa bikin sebegini besar gitu. Gitu sih tuh guys. Dan yang paling gue penasaran tuh sama si penembak segitiga yang dari Korea Utara. Di sini dia dari awal udah diceritain, jadi penasaran sih ujungnya dia bakal seperti apa, karena jadi salah satu karakter yang menarik menurut gue sih. Jadi begitulah guys, sekali lagi dari setiap film mungkin banyak sekali yang bisa dipetik, ya gitulah orang kalau misalnya udah cinta uang, ya, jadi seperti itu, apalagi tuntutan hidup yang semakin lama semakin sulit. Tapi pay letter sangat mudah ya guys, jadi dikit-dikit pay letter dari yang nggak butuh dari yang butuh sampai nggak butuh dibeli, dan akhirnya orang kelilit utang pusing sendiri, akhirnya nggak peduli ngelakuin apa aja gitu demi uang gitu. Akhirnya seperti itu yang seperti keadaan saat ini gitu. Ya itu sih bagusnya sih pesan yang mau disampaikan oleh penulis seperti itu. Jadi menurut gue sih ya sosok lah untuk sequel
masih bagus yang pertama, tapi ya lumayan lah ya, cuman nggak bisa nandingin rasa yang pertama gitu guys. Sekian dari gue, kalau misalkan ada salah-salah kata, sorry. Kalau misalkan menurut kalian kayak gimana guys, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you buat yang udah nonton, see you di konten gue berikutnya, bye. 그놈들과 싸워야 합니다.